Woi. Woi. Kau mau dapat putih mahayali. Bangun tidur cuci muka kerja, buti bangun tidur cuci muka lulu itu mahayali yo. Ti mama lu hem mutito. Mai lu datang engkamo pamaya buti entah mengundang engkamo buti. Bikin hilang suasana kenyamanan anak ini. Milih hewan yo. Tam bilang kamarnya aku tidak percaya. Walau itu. Bidadari lewat ke sana tadi. Walau. Bidadari. Apa tak? Kau nggak tahu bidadari kan? Atau hilamu? Tuhan kasih jodoh pak kita paling itu. Hah, Tuhan mau kasih jodoh olehmu? Nyak mungkin. Halo, balik lagi di Marcella Podcast. Oke, hari ini bintang tamu kita ada dari Bintang TV Production. Ada Bapak Bintang. Terang kasih turun langsung dia dari langit, guys. Jadi Ngoni bisa cek di luar, sekarang tidak ada bintang. Kalau Ngoni mau cek. Oke, Kak Bintang yang punya. Ini DP owner ya, memang yang punya. Amin. Iya, jadi kalau Ngoni suka lihat video-video yang bergenre komedi ya, lebih ke komedi Tika ya. Iya, kalau sekarang. Kalau sekarang berarti ada niat nanti horor. Mungkin. Oh ya, sama dengan kehidupan. Ini yang horor. Horor. Jadi Tika ini selama ya di YouTube. Iya, alhamdulillah dari semenjak lulus kuliah udah sekitar berapa? 4 atau 5 tahun. Iya. 4 atau 5 tahun. Sekitar itu. Sekarang DP subscriber berapa? Seberapa? Berapa? Sebenarnya channel ini ada 3. Wih, banyak. 3 dengan yang sekarang. 2 saya punya, satunya Bulan TV, Bintang TV. Yang sekarang Bintang TV Production. Iya, yang satunya kan 3. Bulan Bintang TV Production. Oh. Begitu. Tapi yang pertama sekali itu yang mana? Nah, yang pertama sekali itu sebenarnya pertama sekali itu Bintang TV, kemudian Bulan juga saya pikir dia kayaknya harus punya penghasilan sendiri. Jadi saya berpikir Bulan juga harus punya channel sendiri. Dan makin kesini kayaknya saya berpikir di belakang layar saja deh daripada di depan layar. Karena di depan layar itu menurut saya ada di belakang layar menurut saya ada tantangan tersendiri, dan saya pilih untuk bangun Bintang TV Production dan saya full di belakang layar. Oh, jadi awalnya di depan layar. Iya. Itu bikin apa? Sama film juga. Pertama konten sama Bulan. Cuma makin kesini kayaknya kameramen sulit kan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita sangat butuh orang di belakang layar. Nah, kemudian saya berpikir bangun channelnya Bulan itu saya full shoot ke dia. Cuma konten saya juga harus jalan mau tidak mau. Jadi kita gantian, kadang hari Senin saya yang video dia, kemudian hari Selasa saya yang dibantu Bulan untuk ngambil gambar. Begitu. Jadi yang bertanya-tanya Bulan ini siapa? Bulan itu DP Mai tua. Iya. Kalau Ngoni mau lihat dia Ti Bulan itu dia lebih terkenal daripada Ti Bintang ini. Jadi Ngoni pasti bertanya-tanya Bintang ini siapa, karena dia ini full di belakang layar sekarang, tapi DP karya-karya sekarang yang bikin Ngoni ngisi sampai kiring gigis tau. Ngoni cuma bilang, "Oh, Bintang TV Production. Ini no dia, ini. Bintang ini dia." Pak Bintang. Oke, jadi lama di YouTube. Apa dulu DP istilahnya? Somonet. Iya, alhamdulillah untuk channel Bulan TV ya, Bintang TV ya, untuk Bintang TV Production alhamdulillah. Kalau Bintang TV Production dia cuma sekitar berapa bulan langsung monetisasi.
Oh jadi tiga-tiga itu semua monet ya? Ya, tiga-tiga itu semua menghasilkan. Wih hebat. Tapi itu tidak butuh waktu bertahun-tahun ya? Kalau untuk bulan, iya sekitar berapa? 2 tahun, 1 tahun baru bisa monetisasi. Karena memang si bulan tidak terlalu fokus. Jadi fokus itu bukan berarti upload setiap hari, bukan. Nah, adalah. Jadi saya maksud, ya kalau Bintang TV, Bintang TV channel lama saya masih ada itu. Bintang TV itu dia cuma sekitar 6 bulan juga udah monetisasi. Cepat ya? Iya, kebetulan ada postingan yang viral. Jadi itu membantu saya untuk menaikkan tangga-tangga. Kira-kira apa itu yang waktu saat itu? Itu waktu itu konten yang viral itu berbau judi. Dia itu trik pasar malam. Dia sampai berapa 5 juta penonton kalau tidak salah. 5 juta penonton. Ya, itulah. Dari situlah mulai saya berpikir kayaknya bagus di YouTube. Jadi kalau syarat monet itu apa dilihat dari banyaknya viewers atau harus baku ikut dengan subscriber juga harus banyak? Berarti pembahasan ini menjadi panjang ini kalau ceritanya ya. Kalau langsung cerita monetisasi kayaknya DP judul semua taruh banyak. Tunggu, soalnya ada penasaran. Cepat monetisasi. Cepat. Mau tanya apa tadi? Itu maksudnya kan itu cuma dalam jangka 6 bulan serta monet kan itu bulan TV. Dalam jangka 6 bulan itu apa DP subscriber so banyak? Nah, jadi subscriber itu tidak menentukan jumlah syarat monet dan tidak menentukan juga begini. Kalau tujuan kita monetisasi, sering upload saja sudah monetisasi selesai. Sudah selesai kan cuma mau tanya monetisasi. Jadi pertanyaan dari jawaban sering upload sudah mau monetisasi. Tak usah pikir dari konsep bagaimana. Cuma yang pasti konsep itu penting. Konsep itu penting untuk dapat monetisasi. Cuma untuk menarik penonton saja kan. Tapi kalau setelah monetisasi kita harus mendapat value, misalnya uang. Tidak selamanya penonton banyak itu uangnya juga banyak. Itu nanti ada pembahasan tersendiri lagi kalau orang mau bicara bagaimana sih agar penghasilan YouTube itu besar. Tidak. Ya, jadi mungkin kan dorong siapa tahu bertanya-tanya tuh, siapa tahu Tika Bintang mau share sedikit untuk jadi YouTuber yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, memiliki bisnis center. Oke, jadi sebelum main-main YouTube apa kesibukannya apa? Saya sebelum di YouTube itu basic saya perawat sebenarnya. Pokoknya begitulah. Selesai nurse itu yang penting kan saya rasa ke sana bagaimana rasanya jadi seorang perawat. Tapi luar biasa jadi perawat itu keren. Makin kesini ternyata kembali ke kehidupan bahwa yang kita cari itu ini. Jadi jiwa saya di sini. Jadi saya berpikir kayaknya ini kehidupan saya. Kayaknya ini sesuai basic saya. Saya pediri nyaman di sini. Gitu. Jadi saya berpikir kayaknya di YouTube enak. Bukan enak uangnya, tapi memang nyaman, kerja enak, nyaman, freelance, kapan saja bisa ketemu klien, enak. Itu sih. Itu mulai di YouTube apa memang so booming YouTube atau orang masih belum terlalu fokus? Apa kan yang bikin booming YouTube ini kalau tidak salah Atta Halilintar kan? Iya. Apa semenjak itu Iko coba-coba? Kalau untuk lihat Atta itu memang dari dulu, tapi untuk ikut itu tidak. Untuk ikut itu tidak. Cuma memang dari dulu saya itu suka main-main kamera kan. Jadi saya coba memang kayaknya seru. Baru memang penghasilan di situ belum ada. Baru nyaman saja Pak baking ini konten. Mengalir ternyata ada pedoi, ya udah gas. Kalau sudah tahu DP basic di situ kenapa masuk nurse? Mau suka pegang-pegang suntik. Jadi begini, polisi mau cerita sampai DP durasi. Tidak, maksudnya kan dari nurse kok merasa ternyata anak basic di kamera. Hello, nggak rasa anak basic di foto-foto. Jadi mungkin jadi inilah ini baginya.
Kalau misalnya saja jadi orang tua, mungkin saya panggil jalan-jalan dulu saya anak. Saya mau kasih lihat mana dia suka di mana, nggak suka di mana. Nah mungkin dulu itu tidak ada istilah YouTuber, apalagi Instagram ini apa dia namanya? Selebgram. Selebgram. Nah jadi kalau seandainya saya tahu di kedepan ini ada YouTube, ada selebgram, tiktokers, asik. Jadi mungkin saya pilih itu karena menurut saya ini kita basic. Cuma dulu di anggapan saya itu perawat, polisi, basarnas, apa yang begitu berbau instansi. Saya kira cuma itu ini. Jadi makin kesini ketemulah ini YouTube, ketemulah ini. Sebenarnya bukan fokus di YouTube-nya, di entertain. Saya sukanya itu di entertain, freelance tapi begitu, tepat waktu begitu, ketepatan waktu. Iya. Santai-santai lagi ya. Tidak ada yang. Tapi pernah kerja di begitu di instansi maksudnya? Oke, mungkin saya tidak sebutnya kerja ya. Anggap saja cuma pernah baku bantu saja. Oh. Saya juga pernah di salah satu instansi di sana di mana? Di Telaga, Puskes. Cuma ya itulah saya sebutnya baku bantu. Oh. Kalau kerja mungkin saya nama suka tulis, suka apa, jadi seorang perawat di situ. Oh. Baru kasih tinggal itu resign ya? Lebih fokus. Tidak juga resign. Kalau mau pikir kamari, saya juga itu mungkin tidak terlalu penting di situ. Sebenarnya pasti begini. Kalau orang mau tanya, "Ngana suka jadi perawat?" Tidak suka. Malah di situ enak. Kehidupan terjamin apa. Cuma mungkin kenyamanan basically asik gak bisa dikata-kata. Berarti tim mandili oro. Mandili oro jadi pembacara di situ. Tapi kalau tapi masih kan basic perawat juga kan. Sekarang masih suka. Kalau tidak maksudnya kalau orang dapat bukan ti menteri yang di puskes sana. Iya. Ada beberapa orang yang kadang baku dapat di jalan yang pernah saya bantu, pernah berkomunikasi dengan saya di rumah sakit. Orang kadang kenali saya karena saya itu walaupun di puskes atau di mana saya berpenampilan begini, celana robe-robe, bahkan pernah saya dikira abang bentor. Ya waktu itu saya dinas malam, saya celana robe, begini, orang kira saya anak abang bentor. Jadi tetap orang hafal saya muka karena saya karakter diri begini ini belum pernah saya tidak rubah. Jadi begini ini bukan nanti di entertain saya model begini, tapi memang dari perawat kamar saya begini. Begitu. Berarti kalau orang masih mau suruh suntik masih boleh tipe mantri? Boleh, tapi saya tidak langsung serta-merta langsung sini. Karena saya menghargai etika keperawatan. Di mana orang itu kasihan setiap berapa bulan itu pasti ada upgrade di mana cara suntik yang baru, yang begini. Jadi saya tidak mau sok tahu di mana sini kita pernah belajar akan itu sini. Nah, jadi saya tidak pernah merasa tahu begitu. Tapi kalau di rumah sekarang tidak ada sama sekali alat-alat yang berbau medis. Tensi ke ada, cuma rusa. Oh, tensi ke apa timbangan ke timbangan te ekoperusa ini. Oke, sekarang Tika bintang ini fokus ke YouTube. Dia seorang YouTuber yang bisa dibilang dia sukses. Memang dia sukses di Gorontalo, dia sukses. Makanya kalau ngoni mulai orang di balik layar ya begini dorang sampai model-model ngoni kira orang di balik layar itu berdasi atau apa tidak ya, lebih santai begini. Lebih kurus dari Makanya itu yang kita takutkan kita sesuatu ini yang kita jaga-jagain mau kurus. Iya, ini yang harus mau jaga nanti. Iya, yang kaget dia mau kurus. Ini yang pasti mau meledak kalau membiar sendiri. Jadi Tika ini yang Mbak edit juga sendiri. Iya. Kalau saya ada uang mungkin saya bayar orang. Saya bilang kamari pahit di belakang layar itu pahit. Dan ini buat teman-teman di rumah. Kalau mau nih bayar orang di belakang layar, kameramen, editor, kita sudah bilang duluan kasih tinggi dong harga itu. Karena apa namanya? Dorang tumpuan dari entertain. Kalau bu asal mau bikin begitu, kalau ada uang kita akan bayar orang. Ada 3 channel Sota Monet, emang belum cukup untuk gaji orang?
cukup, tapi saya untuk gajinya saya rasa bisa. Cuma untuk tekanannya saya rasa itu orang belum bisa. Nah, jadi begini, ngurus 3 channel itu tidak mudah loh. Bintang TV Production itu dulu kita upload 1 minggu 4 kali, itu tidak mudah. Serius, tidak mudah itu. Yang nanggung itu saya. Yang nanggung makanya mungkin tipai tua juga pernah rasa bagaimana Pak edit. Mungkin selang 2 hari baru edit kan. Saya beli 1 minggu itu minimal 4 saya mau upload. Nah, itu kalau mau diserahkan ke editor, dan editor kalau cuma bayar 3 juta, 2 juta, memarah dia itu. Kita bekerja di barat. Nah, gitu, pasti orang mau bilang begitu. Nah, makanya untuk DP kalimat berat itu masih saya mau tanggung sendiri dulu, karena apa yang saya kasih saya rasa itu belum cukup. Biar nanti saya dulu yang handle semua. Kalau soal mau bilang, berarti nggak belum mampu dong, mampu. Tapi tekanan yang kita mau kasih, kita yakin orang belum mampu, begitu. Apalagi kalau mau edit tidak sesuai ya yang orang mau. Iya, iya, ada beberapa editor juga yang kira tidak ini ya, jadi begitu. Memang bagian-bagian ini kalau tidak bermain doi, mau sakit. Musaki. Tapi sekarang kalau bintang TV itu so banyak talent, itu maksudnya dorang talent cuma-cuma. Oke, jadi begini. Kalau bintang TV itu dia cuma 1 talent, yaitu saya, bintang TV. Kalau bintang TV Production itu adalah wadah. Oh. Jadi wadah ini menampung semua talenta. Dia entah dari misalnya ini ya, dari Kurapu, dari Rice, dari mana lagi, GLC misalnya, saya tampung semua. Saya tampung semua. Dan saya pernah bilang bahwa brand kalian tetap brand. Makanya misalnya dari Rice kalian tetap Rice. Tidak akan pernah berubah. Di belakang kalian harus tulis Bintang TV Production. Tidak. Kalian bukan terlahir dari Bintang TV Production. Kalian lahir dari manajemen kalian, Rice, GLC. Saya tidak akan pernah menghapus itu. Nah, namanya wadah, saya ingin menyatukan semua pemain. Misalnya di Randy, ini tidak lucu. Eko lucu. Nah, kalau mau kasih gabung, kalau orang mau bikin channel sendiri hal yang tidak mungkin Randy tidak mau karena Eko tidak lucu misalnya. Tapi dengan Bintang TV Production saya akan paksa mereka untuk berbaur. Dan saya yang susun DP alur cerita. Mau tidak mau kan, mau tidak mau harus main, kan wadah. Berarti kalau menutup diri dengan orang lain, fix tidak mau berkembang, itu talent. Dan saya tidak pernah memaksa talent itu mau masuk. Saya tidak ada bilang, masuk kamari, kita mau kasih doingan. Tidak, saya tidak akan pernah bilang begitu ke pemain. Begitu. Berarti dorang sendiri yang Iya. Yang menawarkan. Cuma alhamdulillah saya juga tahu bahwa dorang itu di lokasi tetap pasti ada konsumsi sebisa mungkin. Ya mungkin itu hanya sederhana, tapi menurut saya itu menghargai dorang suruh bawa ke sana BK, so kasih akang wadah. Mengerti nggak Eko? So kasih akang wadah lagi minta makan. Tidak. Dan tapi alhamdulillah selama ini talent yang di Bintang TV Production itu hebat-hebat. Dorang itu paham soal itu dan mungkin saya cuma bisa bilang makasih ke dorang. Cuma tetap saya sempat ingat. Saya ingat dorang susah payah, jerih payah itu sama-sama di Bintang TV Production bermain itu saya sangat paham. Kemarin pakai musik itu. Kemarin dapat Piala Tula ya? Iya, Piala Tula. Nah, itu Piala Tula dari mana? Dapat dari Dwi Setio. Dari Dwi Setio Award. Jujur saya tidak tahu, bahkan tidak pernah disinggung bahwa Bintang nanti kamu akan masuk nominasi bla bla bla, tidak. Saya cuma asik makan lemper dengan teman-teman itu, baru orang tolak, nganape nama. Jadi makanya di panggung kemarin itu saya tidak susun kata-kata karena saya tahu bahwa saya itu hanya undangan biasa, Lagian siapa Allah saya ini masih ini bahkan senior ada pada diri jadi itu. Tapi itu bukan saya usaha sendiri, ada teman-teman di belakang situ. Itu dapat penghargaan di nominasi apa? Soalnya anak setiap nontonnya itu wifi tidak bayar.
Apa namanya? Film terfavorit kalau tidak salah. Baru film yang mana itu? Yang waktu Bitung. Iya. Itu yang miskin. Itu sih. Yang itu. Oh, yang itu. Jadi Bintang TV jujur orang lo sempat deg-degan sih kemarin orang kan juga sempat kasih masuk filmnya Heko pura-pura lengana. Itu juga terang kasih masuk dan terang sempat deg-degan karena orang pikir sudah aja film setengah mati mau lawan dong Bintang. Itu terang sempat drop. Tapi ya memang butuh loh, cuman orang harus tetap namanya ya rame-rame lah Ya. Apa salahnya orang iko rame. Enaknya orang baku-baku kanal begini orang masuk yang begitu tuh cuma sekedar asal ikut kan orang ke teman-teman tuh. Jadi bahkan kemarin itu saya tidak bahkan saya masuk tidak ada. Bahkan tanya Pak Eko. Saya tidak pernah Eko mau bikin film tuh orang bla bla bla, tidak. Karena memang saya pikir saya alat masih sederhana sekali. Saya alat masih sederhana, lagian namanya kalau orang mau ikut lomba berarti orang tahu orang kualitas sama dengan orang mau lamar pekerjaan, berarti tuh orang ini so ada yang tak isi di otak sampai orang berani. Makanya sebenarnya kemarin saya tidak pernah upload video sama sekali kita kasih juara, tidak sama sekali gitu. Jadi pertama itu bikin konten YouTube itu pakai apa? Pakai kamera itu sempat ada kamera atau masih kalau macam Terendi kan pakai kamera HP dulu. Nah, mungkin ini kalau bulan yang jelaskan mau menangis. Ada bilang suruh duduk. Dia bilang mau suka baca cerita kehidupan. Tidak mau dapat gagal DP engkel. Mau tapele kan? Tapele. Tidak mungkin toh. Makanya kamera ini nanti harus ada di sini satu. Atau di sini satu. Jadi bagaimana awal mulanya itu? Tisu mau menangis? Oh tidak menangis. Oh tidak. Saya tahan ini karena saya tahu pasti mbak tanya itu. Aha. Orang awali dari HPJ 5. Dari HPJ 5 karena makin kesini saya berpikir kan dia bosok ada DP cuan sedikit. Saya bilang kayaknya terus beli kamera. Makin kesini dapat beli kamera, kayaknya harus orang beli ini, begitu kan? Namanya fokus. Orang inti pertanyaan itu yaitu dari HP, dari HP itu orang. Makanya orang yang selalu beralasan, kita tidak ada ini, kita tidak, sudah, mati saja. Karena kalau mau tanya kamari, kalau kita prinsip macam mana, mungkin kita somati olda dulu, dan tidak mungkin kita dia undang di sini kalau kita tidak pernah mulai dari HP itu. Begitu. Jadi orang di luar sana kalau memang ingin berkarya saja. Cuma yang pasti yang harus tanamkan dalam otak bahwa hinaan pasti ada. Hinaan, cacian, apa yang bikin ini? Halo guys, pasti ada itu. Nah, sekarang ingin terjun di situ berarti harus terima itu. Begitu. Dengar itu Randy. Jaga drop. Suka mau undang ini tapi malu tanpa podcast masih begini. Suka mau undang ini tapi dia masih jaga begitu. Suka mau edit ini tapi malu DP edit ini masih begini. Sampai dia mau tidur akan komputerin dia belajar kan dia like a professional. Tapi itu proses. Hebat dia berarti dia ada rasa malu, berarti dia mulai berpikir bahwa kita harus bisa, dia berusaha melawan DP diri. Itulah proses kehidupan berhasil. Tapi Ana mau juga dia itu harus maju saja. Sama tarubah boleh judul ini. DP judul sama tarubah memarahi pasangan. Oke, jadi untuk Ngoni yang mungkin pasti semua orang suka itu semua orang itu pasti semua rata-rata kita suka jadi YouTuber. Jadi YouTuber itu saya konten anggap saja saya ini bukan YouTuber, cuma yang pasti saya berkarya di YouTube saja. Cuma yang pasti untuk jadi konten kreator pertama hinaan itu pasti ada, persaingan itu pasti ada. Jangan pernah minder dengan keadaan sekarang. Saya baju tidak ada yang gagal kalau memikirkan serius. Tidak lengkap alat. Macam di karen DP
curhat itu kita tanpa begini. Serius, semua orang pasti ada begitu. Semua orang pasti ada begitu. Jangan pernah minder dengan orang keadaan, berusaha untuk real apa adanya. Kalau memang tidak ada uang, tidak ada uang. Kalau memang ada uang, kasih orang yang berjuang dengan orang. Hal yang mustahil kalau tidak mau kasih, kalau ada uang kamu tidak mau kasih. Gitu. Iya, jangan langsung berpikiran terompe hasil gambar ya, karena sekarang juga yang viral-viral kebanyakan cuman pakai HP doang, edit-edit pakai kain master wolo itu. Begitu itu kan. Kalau memang master lancar, kenapa tidak? Iya. Saya saja masih cuma pakai Filmora ini. Oh, so muncul ini loh Filmora sini. Saya cuma pakai Filmora, tapi sebisa mungkin memang di Filmora itu agak manual semua, transisi pas-pasan, mau ini pas-pasan sekali. Saya suka mau belajar di Adobe Premiere, cuma laptop tidak memungkinkan, jadi harus menghargai proses. Orang mau bilang kali tidak gagal apa editan ini? Ya, saya editan tidak gagal. Kan saya belum ada uang. Itu lagi, jadi pakai HP baru edit. Edit juga pakai HP. Kemarin itu saya memang ini laptop, karena ini dari sisa waktu kuliah. Jadi saya memang ada laptop. Cuma pak kamera itu pakai itu. Tapi pasti laptop gak mau tumbuh itu loading. Tahu jo, waktu kuliah kan cuma zaman tulisan skripsi. Saya tidak tahu ternyata tidak boleh pakai di podcast begini. Baru. Itu berusaha untuk memperdayakan apa yang ada. Suka menangis kita itu. Sedangkan sekarang saja Terendi pakai SSD tetap suka menangis mau Bali ya. Apalagi kalau laptop. Jaga tapak-tapak. Sepatah aja. Baru. Oke. Wifi so ada wifi. Alhamdulillah wifi. Wajib bagi konten kreator itu wifi. Tapi sekarang sekarang so canggih sekarang Canggih ini tentu meja komputer sampai kayak bisa begini. Tidak juga canggih, mas sama dengan tipe itu HP ini. Ini sama, tidak ada beda. Malah ini yang masih lengkap. Jadi sekarang itu dorang penghasilan so lumayan, dorang so bisa dapat beli kamera, dorang komputer, so tidak pakai laptop sekarang lagi so komputer. Malahan laptop yang sekarang cari pelayar. Oh jadi masih pakai laptop lagi. Tapi so ada komputer juga PC so. Komputer kalau mau pikir tidak terlalu butuh komputer karena saya itu lebih suka bekerja di luar, kayak di warkop, saya edit di warkop begitu. Iya, saya lebih butuh itu dibanding komputer karena komputer itu kan tahu kan, masa tidak mungkin terus saya mau keluar daerah kok baku badeng komputer. Jadi saya lebih nyaman pakai laptop. Baru laptop sekarang ROG. ROG loh. Tidak ada kecewe saya laptop. Apel gigit. Pokoknya begitu. Pokoknya kecewe saya laptop. Cuma selama itu masih bisa bayar ditakan, saya pakai. Cuma untuk ke depan tetap saya harus beli laptop baru. Yang mahal, yang gagah. Tidak juga gagah. Maksudnya yang tidak balot. Iya, jadi orang lihat juga ini di Kak Bintang ini dia selalu bikin acara bakar-bakar. K-popers, WA-wers. Bakar-bakar Tidak, itu memang bagaimana saya lihat ke sana. Saya mau bilang bakar-bakar juga tidak. Itu memang cuma kegiatan biasa saja. Cuma mungkin bagi tahu doyut. Cuma mungkin teman-teman nyaman itu baru rumah juga kan dekat dengan dorang pe tempat, jadi mungkin dorang suka saja pasti ya. Jadi untuk dorang saya mau panggil ada bakar-bakar, tidak, saya tidak punya uang bakar-bakar terus cuma mungkin itu dari segi kenyamanan dorang nyaman dengan bakuntu begitu. Ya itu saja sih, tidak ada doi tidak ada bakar-bakar di sini di orang bermolo ini orang serius. So kasih kamar ada mau wanita lalu mungkin apa pikir masa bola minggu itu tanggilingot. Itu mungkin rumah jauh itu salah satu faktor orang agak berpikir dua kali mau datang. Jujur untuk datang kamar ke sini juga saya dapat pikir beberapa yang sleeping di situ mati kita, tidak ada bukan lagi yang kita naik. Jadi faktor itu lokasi juga itu menentukan. Makanya saya ada cari perumahan yang area itu dekat dengan teman-teman, begitu dekat dengan teman-teman, nyaman dorang tinggal akan. Oke, jadi sudah tahu terang tadi so bahas tentang awal mula lah karir dari seorang bintang dari dia. Jadi dia itu ada bintang TV production, bintang Kejora.
TV channel, Bulan TV, Bulan Bintang, dan tahu mau tambah Awan lagi apa semua. Itu memang nama asli? Atau Nanti orang mau bahas di insya Allah kehidupan mendatang. Supaya masih ada judul baru pon. jadi orang undang ulang dorang nanti insya Allah, karena orang mau podcast nanti dorang rame-rame semua kru. Itu yang di wadah itu orang undang kabar sin semua. Hah? Jauh tahu itu yang suka keluar dan yang masih stay. Tidak ada, dorang tidak. Oh, sama bahas kalian. Dorang itu tidak bertanya saya. Dorang itu tidak juga, kalau menurut saya dorang tidak keluar. Mungkin dorang pingin mengembangkan lagi dorang pe karir. Dorang siapa? Teman-teman Mungkin pingin mengembangkan karir lagi. Karena begini, pas saya ini juga kalau mau pikir itu kan wadah. Siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh ini. Bahkan saya bilang pas ada teman-teman dalam channel itu bahwa Ngoni harus punya YouTube masing-masing, itu saja. Jadi kalau misalnya ada yang buka YouTube baru, kan memang saya sudah bilang dari awal, buka YouTube masing-masing. Eko, kau harus buka YouTube. Kalau kamu hanya mengharapkan dari Bintang TV Production, kamu tidak akan berkembang. Jadi kamu harus punya YouTube, Eko. Iya, biar kamu ada penghasilan sendiri, Eko, dan kamu tidak mengharapkan minta uang 4 orang, Eko. Oke, orang tahan dulu itu, orang tidak mau bahas yang itu karena orang tidak tahu teman-teman siapa DP maksud ini yang keluar atau masuk, orang tidak tahu. Orang cuma akan fokus ke PT Bintang dulu. Dan ini mungkin sebelum orang closing, orang mau tanya untuk proyek ke depan kira-kira apa? Oke, proyek ke depan ini jujur ada banyak. Wow. Ini sebenarnya bikin gila pas saya selama ini. Tapi memang itu kendala saya adalah budget. Saya pingin ke depan itu saya mau kembangkan saya ke teman-teman juga ini. Saya mau kembangkan, insya Allah juga ada podcast. Podcast, cuma memang lagi ada olah teman-teman podcast, live streaming juga mungkin, konten-konten lain juga mungkin. Cuma yang pasti kalau mau cerita di sini kaget tidak jadi, tidak gagal mendengarkan. Cuma yang pasti berat untuk planning ke depannya berat. Dan yang berusaha membangun itu kan bos saya sendiri, ya kan. Sedangkan saya saja mau luntang-lantung begini mau berusaha mengkas kembang orang lain. Jadi saya planning ke depan itu jujur berat, walaupun saya tahu itu memerlukan biaya. Cuma saya yakin insya Allah saya bisa. Insya Allah, amin. Ngoni bantu. Cuma kasih biar dia sendiri. Oke, ada rasa cukup dulu untuk Bintang TV ya. Nanti orang undang lagi beserta DP anak-anak lain. Oke. Kalau ngoni suka ini video ngoni like, kalau ngoni suka ngoni dislike saja. Jangan lupa subscribe lagi. Jangan lupa subscribe juga. Jangan lapor kali. Jangan lupa subscribe juga Bintang TV channel, Bulan TV, Bintang TV Production dan lain-lain semuanya. Halo Males. Oke, akhir kata saya Marcella undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.